Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 234, Xiaoerku yang terluka. Mereka juga mertua keluarga Guo. Huang Xiaolong terkejut. Namun, kerutan muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah murid-murid keluarga Tai yang sedang menunggang kuda, dan berkata, para murid keluarga Tai berani berpacu dengan kuda mereka di kota kekaisaran, apakah mereka tidak takut dengan hukuman hukum? Pertanyaan yang terdengar naif ini membuat pemuda itu tertawa kecut sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang keluarga Guo menjadi mertua keluarga Huang, bahkan Kaisar Duanren perlu memberi keluarga Guo sedikit muka. Terlebih lagi, keluarga Tai juga merupakan mertua keluarga Guo, belum lagi balapan di jalanan kota kekaisaran, bahkan jika mereka membunuh seseorang di siang bolong di jalanan, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Pada saat ini, sekelompok murid keluarga Tai yang menunggang kuda telah tiba dalam jarak 100 meter dari Huang Xiaolong. Orang-orang lain di dekatnya bergegas untuk berpencar dan menghindari jalan mereka. Melihat ini, pemuda itu menasihati dengan cemas, mari kita menghindar dengan cepat, kalau tidak para pengikut keluarga Tai itu akan benar-benar. Sebelum dia bahkan menyelesaikan kata-katanya, tangannya terjulur dan menarik Huang Xiaolong ke sisi jalan yang lebih aman. Namun, Huang Xiaolong tetap berdiri seperti gunung di tempat yang sama. Pemuda itu tertegun. Namun, para pengikut keluarga Tai hanya berjarak belasan meter dari mereka, wajah pemuda itu pucat pasi dan harus melepaskan tangannya. Seperti semua orang di sekitarnya, dia melompat keluar dari jalur para pengikut keluarga Tai. Saat itu, hanya tinggal beberapa meter lagi antara kuda-kuda yang berlari kencang dan Huang Xiaolong, sementara itu sekelompok murid keluarga Tai tertawa terbahak-bahak setelah terkejut sesaat ketika melihat Huang Xiaolong berdiri di jalan mereka, tidak seperti yang lain yang sudah berlari mencari tempat aman sejak awal. Saudara-saudara, masih ada orang yang tidak takut mati. Pemuda yang paling depan di antara kelompok itu tertawa terbahak-bahak, dan seolah diberi aba-aba, yang lain pun ikut tertawa bersamanya. Sementara itu Huang Xiaolong menatap kelompok yang tertawa itu dengan ekspresi dingin. Semakin dekat, jarak mereka kurang dari 5 meter, Huang Xiaolong tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memukul telapak tangannya ke depan. Beberapa cahaya keemasan bersiul melalui ruang, tepat ke arah murid-murid keluarga Tai. Di depan mata orang banyak di sekitarnya, setiap individu dan kuda yang terkena cahaya keemasan berhenti bergerak, membeku di tempat hanya beberapa meter jauhnya dari Huang Xiaolong. Pemuda sebelumnya memiliki ekspresi tercengang di wajahnya saat menatap patung-patung hidup yang terdiri dari pengikut keluarga Tai. Keterampilan bertarung macam apa ini? Dan dia bukan satu-satunya yang tampak tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Huang Xiaolong melangkah dengan langkah santai ke arah pemuda yang memimpin rombongan murid keluarga Tai. Melihat Huang Xiaolong mendekati mereka, pemuda itu ketakutan dan marah pada saat yang sama. Untuk menyamarkan rasa takutnya, dia mengancam Huang Xiaolong, belatung kecil, kau benar-benar mati. Kau benar-benar berani menyerang dan melukai kami. Tahukah kau siapa kami? Kami adalah murid keluarga Tai. Aku Tai Xiao dan ayahku adalah patriark keluarga Tai, Tai Fang. Kau benar-benar mati, kukatakan padamu. Dasi Fang. Huang Xiaolong mencibir. Jadi, bocah kecil ini adalah putra dari kepala keluarga Tai yang entah siapa namanya itu, dengan kata lain, dia adalah keponakan Guo Si plus Wen. Tidak heran bocah ini adalah tuan muda yang sombong. Huang Xiaolong mengangkat tangan kanannya lagi, jari-jarinya sedikit menekuk seperti cakar saat dia mencengkeram leher Tai Xiao, mengangkatnya ke udara. Persis seperti yang dia lakukan pada Guo Brothers 2 tahun lalu. Saat diangkat ke udara dengan tenggorokannya, ekspresi ketidakpercayaan dan ketakutan terlihat jelas di wajah Tai Xiao. Bocah, beraninya kamu. Lepaskan segera tuan muda kami, kalau tidak, bahkan seorang dewa pun yang turun tidak akan mampu menyelamatkanmu. Bukan hanya kau, seluruh keluargamu akan dikubur bersamamu. Para pengawal keluarga Tai berteriak sekeras-kerasnya, sementara yang lainnya tercengang melihat keberanian Huang Xiaolong, termasuk pemuda yang mencoba menarik Huang Xiaolong ke tempat aman sebelumnya. Mendengarkan teriakan dari para penjaga keluarga Tai, senyum misterius tersungging di sudut mulut Huang Xiaolong. Tanpa peringatan, dia melepaskan cengkeramannya di tenggorokan Tai Xiao. Namun, tindakan Huang Xiaolong membuat Tai Xiao berpikir dia takut. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong saat Tai Xiao berteriak, dasar belatung, sudah terlambat bagimu bahkan jika kau membiarkanku pergi sekarang. Aku ingin seluruh keluargamu mati. Kau, mati. Sebelum Tai Xiao sempat menyatakan ancamannya yang kuat sampai akhir, Huang Xiaolong melancarkan serangan telapak tangan lainnya dengan memutar pergelangan tangannya, dan mengenai dada Tai Xiao dengan akurat. Sambil mengeluarkan suara lengkingan yang menggetarkan bumi, tubuh Tai Xiao terpental. Ketika ia jatuh, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Tuan muda, teriak para pengawal keluarga Tai. Huang Xiaolong melancarkan serangan telapak tangan lagi, kali ini diarahkan ke arah para penjaga keluarga Tai.
Jejak telapak tangan menembus ruang, membuat sekelompok besar penjaga itu jatuh terguling-guling seperti angin puyuh. Huang Xiaolong menggabungkan jurus pertama dari Asura Sword Skill ke dalam serangan telapak tangan ini, meskipun jauh lebih lemah daripada menggunakan Blades of Asura, itu sudah cukup untuk menghadapi musuh setingkat ini. Di antara para penjaga keluarga Tai ini, yang terkuat hanyalah Xiantian Second Order. Oleh karena itu, bagi Huang Xiaolong mereka hanyalah gangguan yang sepele. Kepala-kepala di kerumunan menoleh untuk melihat Tai Xiao dan pengawalnya, lalu menoleh ke arah lain untuk melihat Huang Xiaolong. Ada 1001 ekspresi, dari kekaguman hingga pemujaan, belas kasihan, dan lain-lain di antaranya. Pada saat ini, pemuda yang sama yang menarik Huang Xiaolong sebelumnya tiba di sisinya, berkata dengan nada cemas, "Bro, cepatlah dan tinggalkan kota kekaisaran segera, lari sejauh yang kau bisa. Jika orang-orang keluarga Guo dan Tai tiba, kau tidak akan bisa lari bahkan jika kau mau." Lari. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. "Aku baru saja kembali. Adik perempuanku akan menikah dalam 3 hari, aku harus hadir di upacara itu jadi aku tidak akan lari." Pemuda itu tercengang mendengar alasan Huang Xiaolong, "Bro, bagaimana mungkin kamu memikirkan pernikahan adik perempuanmu dalam situasi seperti ini? Melarikan diri demi hidupmu lebih penting daripada segalanya, jika hidupmu sudah berakhir, apakah kamu masih akan berbicara tentang menghadiri pernikahan adik perempuanmu?" Melihat kegelisahan dan perhatian pemuda itu padanya, muncullah rasa simpati pada pemuda itu. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang asing di jalan yang sama. "Kamu dari keluarga mana?" Huang Xiaolong menatap pemuda itu dan bertanya. Sekali lagi, pemuda itu terdiam. Situasi apa yang sedang dialaminya, pria ini masih punya waktu untuk menanyakan dari keluarga mana dia berasal. "Bro, lupakan dari keluarga mana aku berasal. Cepat keluar dari kota kekaisaran, kemungkinan besar keluarga Guo dan Tai sudah tahu apa yang terjadi di sini." Pemuda itu menjadi semakin cemas. Sementara Huang Xiaolong tetap tenang seperti mentimun, "Apa yang membuatmu begitu cemas?" Mendengar kalimat ini membuat pemuda itu terdiam. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah, menjawab Huang Xiaolong dengan ekspresi tak berdaya, "Namaku Gao Yong, murid keluarga Gao dari kerajaan Geer." Huang Xiaolong mengangguk, "Karena kita berdua bebas, bagaimana kalau kita pergi minum-minum?" "Karena kita berdua bebas. Mau minum sedikit?" Pemuda itu merasakan serangan pusing, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Pada saat ini, Guo Si plus Wen, Guo Si plus Yuan, dan beberapa orang lainnya sedang duduk di aula utama rumah keluarga Guo, suara tawa dan suara-suara memenuhi udara. Di sebelah Guo Si plus Wen duduk seorang wanita cantik, dan wanita cantik itu adalah Guo Xiaoxing, adik perempuan Guo Si plus Wen dan Guo Si plus Yuan. Guo Xiaoxing tertawa terbahak-bahak, kakak laki-laki kedua, sekarang keluarga kita menjadi mertua keluarga Huang, bahkan Kaisar Duan Ren perlu memperhatikan keluarga Guo kita. Aku ingin melihat siapa yang berani menghujat keluarga Guo kita di masa depan." Guo Si plus Wen dan Guo Si plus Yuan penuh dengan senyuman. Patriark. Pada saat ini, seorang pengawal keluarga Guo berlari ke aula utama dengan panik sambil berteriak, "Ini buruk, Tuan Muda Tai Xiao dipukuli di jalan." Guo Si plus Wen, Guo Si plus Yuan, dan Guo Xiaoxing tercengang. "Apa katamu?" Sesaat kemudian Guo Xiaoxing langsung tersadar ketika menyadari maksud dari pengawal keluarga Guo, "Maksudmu seseorang telah melukai Xiaoerku?" "Ya, di jalan Down River." Penjaga itu mengiyakan. "Jalan Sungai Down," Guo Si plus Yuan mengulangi, "tidak jauh dari rumah Guo kita." Guo Xiaoxing berdiri dengan marah. Suaranya terdengar sangat marah, "Aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti Xiaoerku." Guo Si plus Wen juga berdiri, memerintahkan penjaga dengan seringai dingin, "Beritahu orang-orang untuk mengunci gerbang kota, bajingan itu tidak boleh melarikan diri." Dia berbalik ke arah Guo Si plus Yuan dan Guo Xiaoxing, "Ayo pergi dan lihat, kita akan menangkap bajingan itu hidup-hidup."